Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kepada teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti perkuliahan hari ini, walaupun menggunakan sistem daring. Izinkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan Islam dan kebudayaan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ayu Zahiroh, NIM 4318058, selaku penyaji 3. Yang kedua, Lia Umul Latifah, NIM 4318068, selaku penyaji 2. Yang ketiga, Setia Ningsih, NIM 4318071, selaku penyaji 1. Dan yang terakhir saya sendiri, Hanum Salsabila, NIM 4318072, selaku moderator dan penyaji 4. Materi yang akan kami sampaikan yaitu, yang pertama, persentuhan Islam dan kebudayaan Melayu dan Jawa. Yang kedua, inovasi dan pengaruh Islam dalam seni, sastra, dan arsitektur. Dan yang ketiga, Islam dan adat Melayu di Sulawesi dan Aceh. Langsung saja kita simak materinya. Kepada penyaji 1, kami persilahkan. Saya Setia Ningsih, NIM 4318071. Saya akan mempresentasikan subbab yang pertama, yaitu persentuhan Islam dengan budaya Melayu dan Jawa. Agama Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika berbicara agama dan kebudayaan, bisa dilihat lewat aplikasi fungsinya dalam wujud sistem budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan yang nyata-nyata bisa mengandung nilai agama dan kebudayaan secara bersamaan. Menurut Nurholis Majid, salah satu tokoh intelektual Muslim Indonesia, mengungkapkan bahwasanya antara agama, yaitu agama Islam dan budaya, adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Tetapi berbeda dengan budaya. Sekalipun berdasarkan agama, tetapi budaya itu dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu agama berdasarkan budaya. Oleh karena itu, agama adalah suatu hal yang primer, sedangkan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan karena ia subkoordinat terhadap agama. Berikutnya yaitu persentuhan Islam dengan budaya Melayu. Abad ke-13, agama Islam mulai berkembang pesat di Kepulauan Melayu, karena pada saat itu Hindu dan Buddha mengalami kemunduran pada peranan politiknya, yang ditandai dengan mundurnya kerajaan Sriwijaya dan Swarnabumi yang disebabkan rongrongan dua kerajaan Hindu Jawa, yaitu Kerajaan Kediri dan Singosari. Kemudian disusul dengan krisis ekonomi yang membelitnya. Agama Islam tidak mengenal sistem kasta dan kependetaan. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat dapat masuk dan dalam pendidikan dan intelektual. Islam adalah agama kitab. Belajar menulis dan membaca diwajibkan bagi pemeluknya. Islam juga mendorong terjadinya perubahan besar dalam jiwa bangsa Melayu dan kebudayaannya. Dengan ilmu dan intelektual menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik secara mendasar. Abad ke-16 di Kepulauan Melayu dan pesisir Jawa
tradisi intelektual Islam mulai terbentuk. Kitab-kitab keagamaan dan sastra Islam telah ditulis dengan produktifnya dengan bahasa Melayu dan Jawa Madya. Pengaruh tasawuf sangat dominan dalam pemikiran keagamaan dan penulisan karya sastra. Pokok-pokok yang dibahas dalam kitab-kitab Melayu meliputi bidang fikih, syariah, usuluddin, kalam, falsafah, akhlak, tafsir Quran, hadis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu persentuhan Islam dengan budaya Jawa. Kebudayaan Jawa telah ada sejak zaman prasejarah. Datangnya Hindu dengan kebudayaannya di Pulau Jawa melahirkan kebudayaan Hindu Jawa. Dan dengan masuknya Islam, maka kebudayaan Jawa menjadi sifat sinkretis yang memadukan unsur-unsur asli Jawa, Hindu Jawa, dan Islam dalam satu kebudayaan. Islam yang berkembang di Indonesia mula-mula adalah Sufi, yang salah satu cirinya adalah bersifat toleran dan akomodatif terhadap kebudayaan dan kepercayaan setempat. Namun hal ini di satu sisi memang dianggap membawa dampak negatif, yaitu sinkretisme dan pencampur adukan antara Islam dan budaya asli. Namun aspek positifnya, ajaran yang disinkretasikan tersebut telah menjadi jembatan yang memudahkan Jawa dalam menerima Islam. Konsep masuknya unsur-unsur simbolis dan ikonografi Hindu dan Buddha ke dalam Islam Jawa sama seperti Islam di Timur Tengah menyerap unsur-unsur tradisi Helenistik dan Persia. Sebagai contoh, upacara surtanah, nelung dino, mitung dino, matang buloh, nyatus, mendah, dan nyewu tidak dihalangi, tetapi dibiarkan berlanjut, diwarnai dan diisi dengan unsur dari agama Islam. Kemudian kebudayaan Midodareni yang merupakan upacara yang dilangsungkan pada malam hari pernikahan, yang mana dimaksudkan agar keluarga pengantin lebih dekat dengan bidadari, dan saat itu pengantin tidak boleh tidur sampai tengah malam. Maka saat Islam datang diganti dengan pembacaan Al-Barzanji, kalimat thayyibah, dan tahlil serta lain sebagainya. Dalam menghadapi tradisi dan kepercayaan lama, para penyiar Islam menyeleksi kepercayaan mana yang dapat diakomodasikan serta mana yang harus ditolak dan dihilangkan. Maka ketika melihat wayang Purwo atau wayang kulit yang merupakan gubahan dari epik Ramayana dan Mahabharata, maka para wali mengadakan perubahan secara halus sehingga tanpa terasa nilai-nilai Islam dapat masuk dalam karya adiluhung yang dikagumi banyak orang ini. Kemudian pada upacara-upacara Hindu tampak memiliki kekuatan magis yang diwujudkan dalam bentuk sesaji. Sesaji merupakan budaya Hindu, sedangkan doa merupakan inti ibadah dalam Islam. Secara luas, Islam memberi warna baru pada upacara-upacara tersebut yang kemudian diberi nama kenduren atau selamatan. Di dalam upacara ini yang paling pokok adalah pembacaan doa. Nah, dari uraian di atas tentang hubungan antara budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan ritual menunjukkan secara jelas, baik tersirat maupun tersurat, secara langsung maupun tidak langsung, bahkan memang telah terjadi dalam kehidupan keberagamaan orang Jawa, suatu upaya untuk mengakomodasi antara nilai-nilai Islam dengan kebudayaan Jawa pras-Islam. Perkenalkan, nama saya Lia Ummul Latifah, NIM 4318068. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan pengaruh Islam dalam seni, sastra, dan arsitektur. Yang pertama yaitu ada seni. Islam menghidupkan rasa keindahan dan mendukung kreasi seni, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang akan menjadikan karya seni itu
memberi manfaat. Islam pernah melahirkan berbagai macam seni yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, yang mempunyai perbedaan dengan peradaban yang lain, seperti kaligrafi, ornamen, dan ukiran yang menghiasi banyak karya. Kebudayaan Jawa menyebarluaskan dakwahnya dengan menggunakan kesenian Jawa yang bernuansa Islami. Contohnya yaitu pagelaran seni wayang kulit yang menceritakan tentang tokoh Islam dan mengandung nasihat-nasihat kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ada sastra. Proses islamisasi sastra dengan memberi baju Islam atau pada awal dan akhir pada teks mantra. Secara sekilas, teknik ini terkesan tidak memadai karena muatannya masih tetap mengandung unsur kepercayaan lama. Para wali dalam dakwahnya tidak menggunakan dalil-dalil Al-Quran atau hadis, meskipun mereka semua adalah hufat atau penghafal Al-Quran, tetapi justru menggunakan gending-gending Jawa, lagu, syair, atau tembang mainan. Tetapi di dalam syair dan tembang mempunyai makna yang luar biasa, yang memberikan suatu maksud yaitu untuk menasehati, tujuannya agar mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Dan yang terakhir ada arsitektur. Arsitektur Islam di Jawa yang selalu dikembangkan untuk menjawab setiap tantangan atau tuntutan zaman, termasuk menjawab tuntutan penerapan arsitektur berkelanjutan yang berbasis pada lingkungan dan kebudayaan atau lazim. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa arsitektur Islam Jawa dengan muatan religiusitas dan kearifan lokalnya adalah realitas ciptaan yang selayaknya tidak dianggap produk kebudayaan masa lalu. Penerimaan masyarakat Jawa atas kehadiran pengaruh Islam dalam arsitektur dengan simbol religiusitasnya ini menunjukkan bahwa arsitektur Islam mampu membangun komunikasi dengan lingkungan dan budaya Jawa. Dengan kata lain, bahasa arsitektur Islam dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat Jawa. Oleh karenanya, interaksi yang terjalin melalui sarana komunikasi visual ini melahirkan bahasa arsitektur baru yang disebut dengan arsitektur Islam Jawa, yaitu arsitektur yang memiliki sifat-sifat Islam dan syarat dengan kearifan lokal Jawa. Perkenalkan, nama saya Ayu Zahiroh, nomor induk mahasiswa 4318058. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Islam dan adat Melayu di Sulawesi dan Aceh. Terminologi Islam dapat dipahami setidaknya terkait dengan dua hal pokok, sebagai identitas dan sebagai ajaran. Sebagai identitas, Islam merupakan nama sebuah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Allah. Islam sebagai ajaran atau agama diturunkan berfungsi sebagai pedoman agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, serta yang hak dan yang batil. Yang pertama ada Islam dan adat Melayu di Sulawesi. Praktik Islam di kalangan Muslim Bugis secara perlahan membentuk sebuah sikap fanatik dalam beragama. Fanatisme ini pun dapat disamakan dengan fanatisme orang Aceh, Banjar, Betawi, dan Banten dalam mengamalkan Islam di kehidupannya. Ketaatan mereka dapat dilihat melalui praktik-praktik yang dilakukan seperti pelaksanaan ibadah dan perayaan-perayaan hari besar Islam yang disambut dengan antusias yang tinggi. Misalnya saja ada ibadah puasa dan haji. Orang Bugis melaksanakannya dengan penuh kemeriahan. Bahkan ibadah haji yang semestinya bernuansa ibadah di kalangan Muslim Bugis ditampilkan dalam nuansa adat yang lebih kental karena diselingi dengan praktik yang jauh di luar tuntunan agama. Misalnya,
Bagi yang telah menunaikan ibadah haji dalam kehidupan sosial memiliki tempat yang berada di atas kalangan umum lainnya. Bahkan, kedatangan orang yang telah menunaikan ibadah haji tidak ubahnya kedatangan tamu agung dan harus dipestakan. Yang selanjutnya ada Mauluk atau Maulid. Aktivitas Maulid bukan hanya dimaknai sebagai perayaan atas kelahiran Nabi, akan tetapi juga diperuntukkan sebagai rasa penghormatan atas Nabi yang dilakukan pada berbagai siklus kehidupan orang Bugis. Di masjid atau di tempat lain dapat disaksikan sederetan batang pisang yang dihiasi telur. Nah, telur di sini disimbolkan dengan kebulatan tekad beragama. Telur juga disimbolkan sebagai sesuatu yang bernilai penyatuan. Yang kedua ada Islam dan adat Melayu di Aceh. Budaya dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh sepanjang ratusan tahun. Bentuk konkret adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasikan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, akan tetapi juga dalam bidang hukum. Karena itu, Islam menjadi way of life yang mengkristal dalam budaya dan adat Aceh tampaknya tidak dapat dibantah. Praktik agama dan budaya tersebut mencerminkan pandangan masyarakat Aceh tentang hubungan antara agama yang disebut dengan hukum dan budaya yang dikenal sebagai adat. Jika mengacu pada konsep dan tradisi tersebut di atas, maka hukum atau agama dapat disebut sebagai tradisi besar karena ia adalah doktrin yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan adat dan budaya merupakan tradisi kecil yang harus mendapat dukungan dari doktrin tersebut. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan ritual menunjukkan secara jelas, baik tersirat maupun tersurat, secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan memang telah terjadi dalam kehidupan keberagamaan orang Jawa suatu upaya untuk mengakomodasi antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa pra-Islam. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.